dengan saya Ibu Nur Afni MPD pada mata kuliah Konsep Dasar Matematika. Pada pertemuan kali ini adalah tema ketiga, kita akan membahas mengenai notasi dan konsep dari himpunan. Baik, untuk konsep dari himpunan, apa ya konsep dari himpunan? Himpunan adalah kumpulan suatu objek atau elemen atau anggota dari himpunan yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jelas, apa yang dimaksud dengan jelas? Jelas di sini dimaksudkan adalah tidak ada perdebatan dari setiap orang dan semua orang sepakat dengan konsep tersebut. Sebagai contoh adalah himpunan bilangan prima. Contoh dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Apakah ada perdebatan terhadap angka-angka tersebut? Saya yakin semua orang sepakat bahwa 2 adalah bilangan prima, 3 adalah bilangan prima, 5 adalah bilangan prima, 7 dan seterusnya adalah bilangan prima. Nah, karena tidak ada perdebatan terhadap angka tersebut, maka dapat didefinisikan dengan jelas bahwa kumpulan dari bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7 dan seterusnya. Lalu, bagaimana jika kumpulan dari wanita-wanita cantik? Apakah itu masuk kategori himpunan? Bagaimana? Ada yang bilang ya, ada yang bilang tidak. Nah, dari situ saja terlihat jelas ada perdebatan. Ada yang mengatakan bahwa kumpulan dari wanita-wanita cantik adalah himpunan, ada yang bilang bukan. Karena adanya perdebatan, di sana menyatakan bahwa definisi dari cantik tersebut belum jelas, relatif. Ada yang mengatakan bahwa wanita cantik itu yang tinggi, yang langsing, yang putih. Ada juga yang mengatakan bahwa wanita cantik itu yang smart, yang cerdas, yang punya IQ tinggi. Namun, ada juga yang menyatakan bahwa wanita cantik adalah yang memiliki akhlak yang baik. Untuk dari itu, karena definisi dari wanita cantik tersebut berbeda-beda, tidak dapat dinyatakan dengan jelas, maka wanita cantik di sana tidak masuk pada kategori himpunan. Lalu, bagaimana untuk kumpulan laki-laki berkemeja merah? Apakah masuk kategori himpunan? Ya? Sepakat? Oke, bagus. Karena warna merah tidak ada perdebatan, maka di sana dapat dinyatakan dengan jelas bahwa kumpulan laki-laki yang menggunakan kemeja merah masuk kategori himpunan. Lalu sekarang bagaimana dengan kumpulan hewan berkaki dua? Apakah masuk kategori himpunan? Ya, bagus. Himpunan atau kumpulan hewan berkaki dua masuk kategori himpunan. Contohnya adalah ayam, angsa, burung. Tidak ada perdebatan ya bahwa makhluk tersebut memiliki dua kaki, sehingga dapat didefinisikan dengan jelas bahwa hewan-hewan tersebut masuk kategori himpunan. Contoh lain lagi, ini udah pada mulai pinter nih ya Sobat Hamka semua. Sekarang bagaimana dengan kumpulan orang-orang sukses? Apakah masuk kategori himpunan? Saya ulangi lagi, kumpulan orang-orang sukses, apakah masuk kategori himpunan? Ya, betul sekali. Dia tidak masuk kategori himpunan karena definisi sukses untuk setiap orang berbeda-beda. Baik, sekarang kita masuk ke contoh selanjutnya. Bagaimana dengan kumpulan bilangan cacah? Oke. Bilangan cacah itu ada angka berapa saja? Ya, dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Adakah yang memiliki persepsi berbeda tentang kumpulan bilangan cacah? Oke, saya yakin semua sepakat bahwa bilangan cacah dimulai dengan angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan positif tak terhingga. Sehingga tidak ada perbedaan definisi di sini. Sehingga kumpulan bilangan cacah masuk ke kategori himpunan. Tepuk tangan untuk semuanya. Baik, jika semua sudah paham tentang konsep dari himpunan, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Baik, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, semua wajib senyum, gak boleh ada yang cemberut, karena matematika itu selalu menyenangkan, jadi harus selalu senyum. Baik, selanjutnya adalah cara-cara menyatakan himpunan. Ada berapa cara menyatakan himpunan? Ya, betul sekali, ada 3, seperti pada tayangan berikut.
sebagai contoh berikut. Contoh himpunannya adalah, misalkan ya, A adalah kumpulan bilangan antara 10 hingga 40. Cara yang pertama adalah menyatakan dengan kata-kata. Seperti apa jadinya? Seperti berikut. Jadi ditulis dengan A sama dengan kurung kurawal terbuka, kemudian ditulis bilangan prima antara 10 sampai 40. Cara kedua yaitu dengan notasi pembentuk himpunan. Seperti apa? Sebagai berikut. Contohnya adalah A adalah himpunan di mana X lebih dari 10 dan X kurang dari 40. Dan X adalah elemen bilangan prima. Baik, cara menyatakan anggota himpunan yang ketiga adalah dengan mendaftarkan anggota himpunan tersebut. Sebagai contoh berikut. Selanjutnya adalah beberapa jenis dari himpunan. Salah satunya adalah himpunan semesta, kemudian ada himpunan kosong, dan ada himpunan bagian. Apa yang dimaksud dengan himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat seluruh objek yang sedang dibicarakan. Sebagai contoh berikut. Dan himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Dapat disimpulkan atau dicontohkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu himpunan bagian. Himpunan bagian dapat dinyatakan jika himpunan A juga merupakan bagian dari himpunan B. Sebagai contoh berikut. Selanjutnya yang akan dibahas adalah operasi pada himpunan. Terdapat 4 operasi pada himpunan sebagai berikut. Dan akan dibahas secara mendalam melalui slide berikut. Baik, kali ini kita memasuki bagian operasi hitung himpunan. Satu operasi hitung yang ada pada himpunan adalah irisan. Irisan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Irisan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti huruf N. Contoh soal, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B beranggotakan 2, 5, 6, 7, dan 8. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah, kembali lagi kepada definisi. Definisi dari irisan adalah himpunan yang anggota-anggotanya ada di himpunan A dan ada di himpunan B. Maka sekarang kita cek. Anggota mana saja yang ada di himpunan A dan di himpunan B? Apakah 1 ada di himpunan B? Tidak. Apakah 2 ada di himpunan B? Betul, ada. Apakah 3 ada di himpunan B? Tidak ada. Apakah 4 ada di himpunan B? Tidak ada. Apakah 5 ada di himpunan B? Ada. Maka irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah 2 dan 5. Sangat mudah, bukan? Operasi hitung yang kedua adalah gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan gabungan dari anggota himpunan A dan himpunan B. Gabungan antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda seperti huruf U. Contoh soal, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B beranggotakan 2, 5, 6, 7, dan 8. Maka, gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah, kita ingat kembali definisinya, bahwa definisi dari gabungan adalah menggabungkan atau menyatukan seluruh anggota dari kedua himpunan. Tetapi, untuk anggota himpunan yang sama, cukup kita tulis 1 kali. Sehingga, gabungan dari himpunan A dan himpunan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggota himpunan nomor 2, kita hanya tulis 1 kali walaupun dia berada di anggota himpunan A dan himpunan B. Begitupun dengan anggota yang nomor 5. Walaupun dia ada 2, cukup kita tulis 1 kali. Operasi yang ketiga yaitu selisih. Ini kita ganti simbol ya. Kalau dari tadi kita menggunakan anggota himpunan A dan B, sekarang kita ganti menggunakan X dan Y. X selisih Y adalah himpunan dari anggota X yang tidak memuat anggota Y. Selisih antara dua buah himpunan dinotasikan dengan tanda strip atau yang mirip seperti operasi pengurangan. Contoh soal,
Anggota himpunan X memiliki anggota A, B, C, D, dan E. Sedangkan himpunan Y memiliki anggota B, C, E, G, dan K. Maka selisih dari himpunan X dan himpunan Y adalah, kita kembali lagi kepada definisinya. X selisih Y adalah himpunan dari anggota X yang tidak memuat anggota Y. Maka di sini anggota himpunan X yang tidak memuat anggota Y adalah, ya, betul sekali, A dan D. Mengapa demikian? Karena anggota himpunan B, C, dan E ada pada Y, yang tidak adalah A dan D. Maka irisan dari himpunan X dan Y adalah A dan D. Selanjutnya kita memasuki operasi hitung yang keempat, yaitu komplement. Komplement dari suatu himpunan adalah unsur-unsur yang ada pada himpunan universal atau semesta pembicaraan, kecuali anggota himpunan tersebut. Komplement dari A dinotasikan dengan A pangkat C yang dibaca dengan A komplement. Himpunan A memiliki anggota 1, 3, 5, 7, dan 9. Himpunan S atau universal atau himpunan semesta yang sedang dibicarakan memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Maka A komplementnya adalah, kembali lagi kepada definisi. Definisi dari A komplement adalah yang bukan anggota A. Jika A 1, 3, 5, 7, 9 dan S memiliki anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, maka yang bukan A adalah, ya benar sekali, yang bukan A adalah 2, 4, 6, 8, dan 10. Kali ini kita telah membahas mengenai konsep dan notasi himpunan. Apa saja yang sudah kita bahas tadi, yaitu tentang konsep dari himpunan beserta contoh-contohnya, kemudian notasi dari himpunan beserta contoh-contohnya, jenis-jenis dari himpunan itu sendiri, dan operasi pada himpunan. Semoga pertemuan kali ini mampu membawa kita atau mampu menggunakan konsep dan notasi himpunan dalam kehidupan sehari-hari, karena sudah dapat dipastikan matematika itu sebetulnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita dalam kehidupan sehari-hari selalu menggunakan matematika. Contoh dalam menghitung jumlah siswa di kelas, berapa jumlah yang laki-laki, berapa jumlah yang perempuan, berapa himpunan atau anggota dari suatu kelas, kelas A, kelas B, kelas C, dan seterusnya. Jangan pernah bosan mempelajari matematika, karena matematika adalah unsur dari alam semesta. Salam bangga untuk Sobat Hamka semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di mata kuliah selanjutnya.